hujat terhadap Roh Kudus adalah merupakan dosa yang tidak akan diampuni. Dalam Matius 12 ayat 31, Yesus berkata begini, "Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni." Apakah arti hujat terhadap Roh Kudus? Hujat terhadap Roh Kudus adalah penolakan terus-menerus dan dengan sengaja terhadap kesaksian Roh Kudus mengenai Kristus, firman-Nya, dan karyanya yang mengisyafkan orang akan dosa. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi orang percaya. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang merupakan jaminan yang menjadi bagian yang akan kita terima dalam kekekalan. Kita akan bukakan ayatnya. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 21 dikatakan begini, "Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakannya untuk kita." Lagi dalam Efesus 1 ayat 14 dikatakan, "Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya." Efesus 4 ayat 30, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Dikatakan bahwa Roh Kudus adalah meterai, jaminan keselamatan bagi kita. Ketika orang menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Allah yang hidup berdiam di dalam batin kita. Untuk apa? Untuk mengajar kita, untuk menghibur kita, untuk menolong kita, untuk mengingatkan kita dan mengisyafkan kita akan dosa. Roh Allah di dalam kita adalah kekuatan yang menuntun kita kepada pengampunan dosa. Nah, seringkali ketika kita berbuat dosa, ketika kita ingin berbuat dosa atau hidup di dalam dosa, Roh Kuduslah yang mengingatkan kita untuk berhenti berbuat dosa. Roh Kudus membuat kita tidak damai sejahtera. Roh Kudus berbisik lembut dalam hati kita supaya kita berhenti berbuat dosa. Ketika kita menolak pimpinan Roh Kudus dalam batin kita, itulah yang dikatakan firman Tuhan. Orang akhirnya memadamkan roh dan mereka mendukakan Roh Kudus dan akhirnya mereka menghujat Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 7-11 kita baca sama-sama. "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Roh Kudus di dalam batin kita adalah kekuatan yang mengajar kita, yang menuntun kita, dan menginsyafkan kita akan dosa. Tapi seringkali kita menolak suara Roh Kudus dalam batin kita, dan kita tetap hidup di dalam dosa. Meskipun Rohnya mengajarkan kepada kita, bahkan mengingatkan kita akan firman Tuhan, kadang-kadang kita sering menolak, pura-pura tidak dengar, pura-pura tidak tahu, dan pura-pura lupa. Yohanes 14 ayat 26 berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Roh Kuduslah yang memberi rema untuk mengingatkan kita akan firman Tuhan. Harusnya kita dengar suara lembut Roh Kudus dalam batin kita yang mengajarkan kita untuk berjalan dalam kebenaran dengan mengingatkan kita akan firman Tuhan, yang meminta kita berhenti berbuat dosa, yang membuat kita merasa tidak damai sejahtera ketika kita berbohong, ketika kita mencuri, ketika kita menipu, ketika kita tidak hidup dalam kebenaran. Roh Kudus memberi rasa tidak damai dalam hati kita dan harusnya kita peka dengan itu dan kita ikuti pimpinan rohnya. Tapi ketika kita menolak pimpinan Roh Kudus, sesungguhnya kita sedang menjauhkan diri sendiri dari satu-satunya kekuatan yang dapat membawa kita kepada pengampunan dosa.